Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Bayu Sirkuntadi Haryanto, calon guru penggerak Angkatan 9 SMK Negeri 2 Jepang. Metode pendekatan inquiry apresiatif tujuannya adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimanakah hal baik tersebut dapat dipertahankan dan dengan hal baik tersebut dapat memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Supaya dapat menerapkan visi dan prakarsa perubahan yang dapat dicapai, maka menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan strategi atap dan objek. Visi guru penggerak saya adalah terciptanya generasi berprestasi, berkarakter, dan kreatif sesuai profil pelajar Pancasila. Penjelasan komponen visi guru penggerak. Yang pertama, prestasi, menggambarkan profil pelajar Pancasila pada dimensi bernalar kritis. Yang kedua, karakter, menggambarkan profil pelajar Pancasila pada dimensi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, mandiri, dan berkebinekaan global. Yang ketiga, kreatif, menggambarkan profil pelajar Pancasila pada dimensi kreatif. Atap, yang pertama adalah aset, bahwa pembelajaran sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar dan menjadi sekolah pusat keunggulan di SMK Negeri 2 Jepang. Sarana prasarana alat teknologi di masing-masing jurusan SMK dan WiFi yang dapat diakses oleh seluruh orang. Program sekolah yang unggul dan berkarakter seperti PKL, kunjungan industri, kerjasama dengan Budi, Loka Karya, LSP, dan mempunyai tim izin vektor. Yang selanjutnya, memiliki guru-guru yang produktif, kepala sekolah yang terbuka, dan mendorong perkembangan murid, guru, dan sekolah, serta murid yang semangat dan berkreatif dalam belajar. Selanjutnya, komunitas yang aktif dalam meningkatkan pembelajaran dan informasi tentang sekolah. Yang terakhir, kepedulian yang tinggi orang tua kepada sekolah dan pendidikan murid. Yang T, tantangan. Tantangannya adalah tidak semua guru memahami dan dapat menerapkan pembelajaran dengan kurikulum Merdeka Belajar. Sarana dan prasarana alat teknologi di masing-masing jurusan SMK masih kurang dengan banyaknya murid dan WiFi yang dapat diakses oleh murid masih kurang memenuhi dengan banyaknya murid dan belum mencakup semua area sekolah. Yang ketiga, program sekolah yang unggul dan berkarakter seperti PKL, kunjungan industri, kerjasama dengan Budi, Loka Karya, LSP, dan TEVA belum maksimal dipahami baik guru, murid, dan warga sekolah. Yang selanjutnya, masih ada guru-guru yang belum produktif dalam mendorong perkembangan murid dan sekolah, dan masih ada murid yang belum semangat dan kreatif dalam belajar. Komunitas yang kurang maksimal dalam meningkatkan pembelajaran dan informasi tentang sekolah. Komunikasi yang kurang maksimal antara orang tua dengan sekolah dan murid. Yang selanjutnya, aksi. Membuat materi pembelajaran yang sesuai dengan jurusan dan kodrat murid. Mengeksplor kemampuan murid, menggunakan teknologi dan metode pembelajaran yang bermakna. Memanfaatkan sarana dan prasarana alat teknologi di masing-masing jurusan dan WiFi yang ada dengan maksimal. Sosialisasi program sekolah yang unggul dan berkarakter seperti PKL, kunjungan industri, kerjasama dengan Dudi, Loka Karya, LSP, dan TEVA untuk seluruh warga sekolah dan melakukan evaluasi secara berkala.
melibatkan guru-guru yang produktif dan masukan dari kepala sekolah atau stakeholder dalam mendorong perkembangan, semangat, dan kreativitas murid, guru, dan sekolah. Mengajak komunitas untuk berpartisipasi yang aktif dalam meningkatkan pembelajaran dan informasi tentang sekolah. Mengadakan sosialisasi lewat grup WA bersama orang tua tentang sekolah dan pendidikan murid. P. Pembelajaran. Pemanfaatan sarana prasarana, teknologi digital, dan penggunaan metode pembelajaran berpihak pada murid dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran lebih bermakna. Kedua, berkolaborasi dengan teman sejawat, kepala sekolah, stakeholder, dan komunitas dalam mendorong perkembangan, semangat, dan kreativitas murid, guru, dan sekolah. Yang ketiga, orang tua lebih peduli terhadap perkembangan pendidikan murid. Prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan prestasi, karakter, dan kreativitas melalui pemanfaatan teknologi dan metode pembelajaran yang berpusat pada murid. Berikut adalah tahapan-tahapan Bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama berisi pertanyaan untuk menentukan arah perubahan yang diinginkan. Yang A. Ambil pelajaran, menuntun, mengambil pelajaran dari pengalaman individu atau kelompok, baik atau positif, dalam unsur yang berbeda maupun yang sama. Yang selanjutnya adalah G. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Yang C. Jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dan mengambil keputusan-keputusan. Yang A. Atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut adalah bagja saya tentang prakarsa perubahan, meningkatkan prestasi, karakter, dan kreativitas melalui pemanfaatan teknologi dan metode pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang B. Buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan dalam meningkatkan prestasi, karakter, dan kreativitas murid melalui pemanfaatan teknologi dan metode pembelajaran bermakna yang berpusat pada murid? Tindakannya adalah berdiskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Yang kedua, merancang proses pembelajaran bermakna yang berpusat pada murid tentang cara meningkatkan prestasi, karakter, dan kreativitas murid dengan pemanfaatan teknologi dan metode pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga, berkolaborasi dengan warga sekolah dan stakeholder. Yang keempat, membiasakan perilaku peserta didik yang sopan, santun, dan berkarakter. Yang A. Ambil pelajaran. Tindakannya adalah, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi, karakter, dan kreativitas melalui pemanfaatan teknologi dan metode pembelajaran yang berpusat pada murid? Yang kedua, aktivitas apa saja yang menurut peserta didik dapat membuat mereka merasa lebih berprestasi, berkarakter, dan kreativitas? Yang ketiga, situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang meningkatkan prestasi, karakter, dan kreativitas peserta didik? Yang keempat, keterampilan apa yang sudah dimiliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan prestasi, karakter, dan kreativitas? Tindakannya adalah kepala sekolah, komite, guru, dan stakeholder. Yang kedua, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi, karakter, dan kreativitas peserta didik bisa melalui wawancara, studi literatur secara mandiri, dan berkolaborasi. Yang ketiga,
mencari referensi berupa media atau teknologi dan metode pembelajaran yang tepat. Yang keempat, mewawancarai dengan survei, pengalaman, pendapat dari guru, kepala sekolah, PS, murid, atau orang tua. Yang K, gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah dengan pemanfaatan teknologi dan metode pembelajaran dapat meningkatkan prestasi, karakter, dan kreativitas murid? Yang kedua, bagaimana agar pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi dan metode pembelajaran yang tepat dapat diterapkan pada guru mata pelajaran? Yang ketiga, apa kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan meningkatkan prestasi, karakter, dan kreativitas murid? Tindakannya adalah membuat lembar observasi pada siswa. Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan teman sejawat, melakukan pembelajaran menggunakan pembelajaran berbasis teknologi yang berpihak kepada murid. Yang ketiga, mencari referensi profil pelajar Pancasila dengan pemanfaatan teknologi. Yang keempat, konsisten melaksanakan budaya religius di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Yang kelima, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensi sesuai bakat yang dimiliki. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apa saja langkah-langkah untuk membiasakan pemanfaatan teknologi dan metode pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan prestasi, karakter, dan kreativitas murid? Tindakannya adalah membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen yang tepat. Yang kedua, mencari media teknologi pembelajaran dan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik siswa. Yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan sejawat, orang tua murid, lingkungan sekolah, serta komunitas sekolah. Yang keempat, pembiasaan karakter positif. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara agar rencana yang sudah kita buat agar berjalan sesuai dengan yang kita hadapi? Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Dan siapa yang bertanggung jawab memonitor dan membuat laporan hasil? Tindakannya adalah diri sendiri, orang tua dan keluarga, teman sejawat, menyusun tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota, dan menentukan tenggat waktu pelaksanaan. Membuat jadwal kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media atau teknologi dan metode pembelajaran yang tepat. Membuat pelaporan secara berkala kepada sekolah dan wali murid. Semua tim atau warga sekolah bertanggung jawab. Demikianlah rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak kepada murid. Demikianlah, mohon maaf banyak hilaf dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.